Halo, akhirnya kita ketemu lagi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memberikan pertolongan pertama secara tepat kepada seseorang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung secara mendadak. Dan di video ini kita akan lebih spesifik membahas kepada seorang penderita yang sampai mengalami henti jantung. Jadi mungkin di antara teman-teman semua dulu pada saat sekolah pernah mendapatkan pelajaran P3K tentang bagaimana cara memberikan RJP. Jadi RJP itu adalah resusitasi jantung paru. Dan saya yakin banyak dari Anda semua yang sudah lupa tentang pelajaran itu. Jadi di sini kita akan berbagi dan mengingatkan lagi cara memberikan RJP secara tepat itu bagaimana. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke video tutorial, alangkah lebih baik kita bertanya terlebih dahulu kepada si Mama Suster, secara medis itu seperti apakah serangan jantung? Oke Ma, kamera is yours. Serangan jantung itu terjadi akibat ada penyumbatan di pembuluh darah menuju jantung, sehingga jantung tidak mendapatkan oksigen dan makanan. Dan bila dibiarkan, fungsi jantung akan terganggu, bahkan bisa menyebabkan sel-sel jantung mati dan tidak dapat memompa darah kembali. Oke, dan ini Mah, kira-kira gejala khas orang terkena serangan jantung itu seperti apa sih? Gejala khasnya itu nyeri dada, rasanya tembus sampai ke punggung belakang, timbul keringat dingin, dan ada rasa mual. Sakit dadanya rasanya berat seperti tertimpa benda berat, jadi meskipun dibuat istirahat selama 20-30 menit tetap terasa berat dan bahkan tambah terasa nggak enak ya. Terus denyut jantungnya bila diraba semakin cepat dan tidak teratur. Nah ini ya, buat teman-teman ya, barangkali Anda pernah merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Mama Suster tadi. Alangkah lebih baik kalau Anda segera memeriksakan diri Anda ke dokter atau ke rumah sakit terdekat, karena siapa tahu Anda berpotensi mempunyai gejala penyakit jantung. Jadi alangkah lebih baik kalau kita mencegah daripada mengobati. Oke Ma, pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada orang yang tiba-tiba terkena serangan jantung? Pertolongan pertama itu pasti ya, seseorang ini pasti dibawa ke rumah sakit, itu paling utama ya. Cuman ini kalau orang serangan jantung itu ini ada dua tipe ya. Jadi ada waktu sadar dan juga ada yang tidak sadar. Kalau mungkin yang masih sadar, kita mungkin bisa menenangkan si penderita ini ya. Mungkin kita bawa penderita ini ke tempat yang lebih tenang, kita posisikan duduk sambil bersandar ya. Kalau bisa jangan di tempat tinggi, jadi mungkin bisa ditaruh di lantai ya. Jadi di alas, di dasar lantai gitu ya. Betul. Karena takutnya kalau di tempat tinggi di kursi mungkin ya tiba-tiba terus pingsan, jadi malah berbahaya, malah terjadi cedera yang lain. Terus untuk yang posisi kalau orangnya nggak sadar itu gimana? Nah, posisi yang tidak sadar ini pastinya kita harus lakukan masuk ke ini ya, RJP. Resusitasi jantung paru tadi ya. Betul. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu ini penderitanya sudah terjadi henti jantung apa belum. Itu ada tahapnya soalnya. Jadi kita harus cek nadinya juga, untuk pergerakan dadanya pasiennya ini ada apa enggak. Dan ini nanti kita akan berikan di video tutorial ya Ma ya. Iya, nanti kita peragakan nanti lebih jelasnya. Jadi ini informasi ini yang kami bagikan adalah semata-mata ingin kami berikan kepada Anda, terutama yang bukan ahli medis. Jadi ini pengetahuan secara umum bagaimana cara memberikan RJP. Jadi
Semoga Anda semua tidak melupakan pelajaran sekolah dulu ya. Oke, segera kita masuk ke video tutorial dan tetap ikuti terus video kami ya. Satu hal yang sangat penting dan perlu Anda ketahui, prosedur melakukan RJP hanya boleh dilakukan apabila si penderita benar-benar dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami henti jantung. Dan berikut ini adalah prosedur dan urutan yang benar saat melakukan RJP. Kita harus selalu ingat dengan istilah CAB, yaitu compression, airway, dan breathing. Dan mari kita peragakan berikut dengan penjelasannya satu persatu. Kita mulai dari C, yaitu compression atau kompresi. Tujuan dari kompresi ini adalah untuk mengembalikan sirkulasi darah. Caranya seperti ini. Mula-mula, posisikan si penderita untuk tidur terlentang pada permukaan yang datar dan solid. Kemudian berlututlah dengan memposisikan lutut di antara leher dan bahu si penderita. Lalu letakkan kedua telapak tangan Anda secara bertumpuk di atas dada si penderita dengan jarak 2 jari di atas pertemuan iga terbawah kanan dan kiri. Dan usahakan untuk selalu memposisikan siku Anda selurus mungkin dengan posisi bahu sejajar tangan. Setelah itu, gunakan berat tubuh Anda untuk melakukan kompresi dada atau pijat jantung dengan kedalaman kurang lebih 5 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit sebanyak 30 hitungan. Setelah selesai melakukan prosedur compression atau kompresi, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu A atau airway. Ini berfungsi untuk membebaskan jalan nafas si penderita. Yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan metode head tilt dan chin lift. Penjelasannya seperti ini. Letakkan salah satu telapak tangan Anda pada dahi si penderita, lalu secara perlahan tengadahkan kepalanya. Kemudian, gunakan tangan Anda yang lain untuk menarik dagu si penderita sehingga jalan nafasnya bisa terbuka. Dan prosedur yang terakhir adalah B atau breathing, yaitu pemberian nafas bantuan. Khusus untuk prosedur breathing ini, sengaja tidak kami peragakan. Dikarenakan menurut informasi yang kami dapatkan dari dunia medis, hal ini sangatlah tidak disarankan karena tindakan tersebut dapat memicu tertularnya berbagai macam penyakit yang kita tidak pernah tahu jenis dan macam penyakit apakah yang dimiliki oleh si penderita maupun si penolong. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus seperti ini. Dan teknik breathing ini biasanya benar-benar dilakukan oleh seorang tenaga profesional medis yang memang benar-benar sudah ahli. Dan sebagai orang awam, alangkah lebih baik Anda cukup melakukan prosedur compression sampai bantuan tiba. Terima kasih buat teman-teman suster dan husband karena sudah menonton channel ini sampai habis. Buat Anda yang ingin bertanya atau mungkin ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar
Dan jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda semua tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman Anda. Oke? See you.